Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah, bisa dipanggil Ubed, dengan NIM 19 03211000056. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil jawaban saya untuk memenuhi ujian tengah semester ekonomi bisnis syariah. Agar tidak memakan waktu lama, langsung saja ya. Nah, di sini pertanyaannya, apa perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah? Nah, di sini saya menjawab mengenai ekonomi konvensional merupakan teori ekonomi di mana sistem ekonominya lebih menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Misalkan, contoh ya, adanya bunga di setiap peminjaman yang dilakukan nasabah pada bank konvensional. Nah, itu termasuk ekonomi konvensional. Nah, sedangkan ekonomi syariah merupakan suatu teori ekonomi di mana sistemnya berpacu dan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan syariah Islam atau agama Islam. Nah, contohnya ialah akad asuransi syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Selanjutnya, perbedaan musyarakah dan mudharabah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antar dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Setiap memberikan kontribusi dan modal, keuntungan dan risiko ditanggung jawab bersama. Nah, sedangkan mudharabah merupakan kerjasama hanya satu pihak yang bertindak sebagai pemberi modal, keuntungan dibagi antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Berikut alur transaksi musyarakah. Yang pertama, transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Terus kemudian kelayakan pembiayaan musyarakah dianalisis menggunakan metode 5C. Terus yang selanjutnya, bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang selanjutnya, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Sedangkan alur transaksi mudharabah sebagai berikut. Nah, Sohibul Mall melakukan akad mudharabah dengan mudharib, yang artinya Sohibul Mall bersepakat untuk menjalankan mudharabah di mana Sohibul Mall dan menyetorkan modal 100%. Mudharib memberikan skill yang dia punya yang digunakan untuk mengelola suatu kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan itu dibagi menjadi dua sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati pada awal akad. Kemudian untuk modal sepenuhnya akan dikembalikan sepenuhnya kepada Sohibul. Nah, selanjutnya alur diagram akad wakalah dan hawalah. Yang pertama, alur akad wakalah. Nah, dari gambar tersebut yang sudah dicantumkan di PPT, pemberi kuasa dan penerima kuasa bersama-sama menyetujui akad wakalah sehingga penerima kuasa sebagai wakil yang berwenang untuk melaksanakan wakalah dengan pengelola objek yang dikuasakan. Nah, sedangkan alur akad hawalah, muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal melalui muhalaih. Dalam hal ini, muhalaih berperan sebagai perantara yang menghimpun dana dari muhal yang disalurkan kepada si muhil. Sebagai feedbacknya, muhil akan membayar tagihan hutang kepada muhal alaih. Setelah itu, muhal alaih akan membayar jasa kepada si muhal. Nah, dalam proyek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal, yaitu modal tunai
agar dapat melanjutkan produksinya. Biasanya katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Akad wakalah dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mewakil memecat wakil. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak, baik mewakil atau wakil. Yang ketiga, murtadnya salah satu pihak. Yang keempat, wakil mengundurkan diri atas persetujuan mewakil. Nah, yang kelima, rusaknya barang dikuasakan kepada wakil. Dan yang keenam, meninggalnya salah satu pihak, baik mewakil atau wakil. Yang ketujuh, mewakil ikut serta melakukan suatu yang menjadi wewenang wakil. Dan yang terakhir adalah berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam akad. Akad hawalah akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibatalkannya kontrak hawalah oleh tiap-tiap pihak yang terkait. Yang kedua, mohal alaih, orang yang menanggung hutang telah melunasi kewajibannya yang berupa hutang kepada muthal, orang yang memberi hutang. Nah, yang ketiga, muthal, orang yang memberi hutang telah membebaskan mohal alaih, orang yang menanggung hutang dari kewajiban membayar hutang. Yang terakhir, mohal alaih telah meninggal atau ia mengingkari adanya kontrak hawalah di antara mereka, seperti muthal, muthil, dan muthal alaih. Nah, berikut contoh praktek musakoh di bidang pertanian namun tidak sesuai dengan bisnis syariah. Nah, di sini ada studi kasus, yaitu praktek gadai tanah pertanian di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Nadar, Kabupaten Simalungun. Praktek gadai tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam karena merugikan salah satu pihak, sebab akad yang dilakukan hanya untuk mencari keuntungan dengan memberikan sejumlah uang. Murtahin mendapat dua keuntungan dari hasil pemanfaatan jaminan, lahan, tanah pertanian, dan utang dari rahin. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami hukum Islam dengan baik. Minimnya bermuamalah secara Islam, masyarakat tidak tahu dampak yang dilakukan, sehingga masyarakat melakukan praktek gadai tanah pertanian menurut kebiasaan yang ada. Itulah hasil jawaban dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.